Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saudara, kita sudah sampai pada huruf Q. Susah untuk mencari bahasa Indonesia yang mulai dengan huruf Q, maka saya ambil bahasa Inggris, question, pertanyaan. Nah, dari Markus pasal 14, pada waktu Tuhan Yesus ditanya, dia tidak menjawab. Tapi akhirnya menjawab. Saya bacakan ceritanya. Kita bisa melihat di sini bahwa pada waktu itu Tuhan Yesus sangat menderita, sangat menderita. Dan penderitaannya itu seperti ini, saudara. Mari kita baca dari Markus pasal 14 mulai ayat 60 begini bunyinya. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, di sini bertanya question kepada Yesus, katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi itu terhadap engkau? Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya. Dan di sini bertanya lagi, bertanya sekali lagi. Lalu pertanyaannya demikian, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Mereka pakai istilah yang terpuji. Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyak pakaiannya lalu berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Dia katakan, kamu sudah mendengar hujatnya. Jadi jawaban Tuhan Yesus, karena mereka tidak tahu, mereka pikir Tuhan Yesus itu menghujat. Kamu telah mendengar hujatnya terhadap Allah, bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah mereka menganiaya dia, meludahi dia, memukul dia semua. Karena pada waktu itu, kalau saudara dan saya di sana juga barangkali kita juga tidak percaya, karena masa dia mengatakan bahwa dia adalah memang anak Allah. Jadi orang-orang tidak percaya. Sekarang kita punya Alkitab, ceritanya lengkap, kita bisa percaya. Nah, pada waktu itu, mengapa pada waktu permulaan Tuhan Yesus ditanya, tetapi dia tidak menjawab? Karena sebetulnya mereka sudah tahu. Tetapi kalau dijawab, mereka marah. Jadi di beberapa bagian mengatakan Tuhan Yesus diam saja, tidak menjawab. Karena sebetulnya mereka tahu, tetapi mereka tidak mau tahu. Nah, sampai sekarang juga masih banyak orang yang sudah mendengar, tetapi mereka tidak mau tahu. Seperti kemarin yang saya ceritakan, yang namanya Yesus Kapan itu, dia sudah mendengar karena ayahnya di dalam Tuhan sering memberi cerita kepada dia, tapi dia tidak mau mendengar karena mereka punya kriteria tersendiri. Kalau Mesias itu harusnya bagaimana? Mereka inginnya Mesias itu kan yang keren, yang bagaimana. Dan si Yesus Kapan ini dia sudah pernah mendengar Yesus bisa menyembuhkan, bisa berbuat banyak mujizat. Tapi waktu itu dia hidupnya susah, jadi dia pikir, kok saya ikut Yesus, hidup kita susah, maunya hidupnya baik. Jadi orang sudah punya konsep sendiri. Itu sebabnya
pada waktu kita memberitakan Injil, biar Roh Kudus sendiri yang bekerja. Mereka nanti akan terima Tuhan. Jangan kecewa kalau orang tidak mau. Waktu Tuhan Yesus saja mereka tidak percaya, ya. Padahal Yesus sendiri yang mengatakan mereka tidak percaya. Apalagi kalau kita sebagai anak-anaknya yang perlu kita sampaikan berita yang baik ini, tetapi kita tidak bisa meyakinkan kecuali Roh Kudus yang meyakinkan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena kami memiliki Alkitab firman-Mu yang hidup, sehingga kami dapat percaya, kami dapat mengerti keadaan Engkau. Pada zaman itu banyak orang yang belum percaya Tuhan karena mereka belum tahu. Dan saat ini juga masih banyak orang yang belum mau percaya karena mereka belum tahu. Engkau sendiri yang bekerja sehingga mereka yang sudah mendengar, mereka mau percaya. Dan biarlah kami sebagai anak-anak-Mu, tugas kami adalah memberitakan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kalau zaman sekarang orang bertanya kita harus menjawab. Tapi menjawab dengan bijaksana, ya. Dan berdoa minta Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada orang-orang yang bertanya. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.